Dan pemirsa, gelombang demonstrasi besar yang melanda Jakarta dan berbagai kota besar di Indonesia pada akhir Agustus 2025 memunculkan berbagai spekulasi dan analisa. Media sosial pun menjadi pilihan publik dalam menyuarakan keresahan. Untuk melihat bagaimana potret suara rakyat di media sosial, sudah bersama kami senior analis drone Emprit, Ian Kurniawan. Pak Ian, selamat pagi. Selamat pagi Mas Jose. Ya, terima kasih telah bergabung bersama kami. Pak Ian, apa temuan daripada drone Emprit berkaitan dengan respon masyarakat di media sosial atas demonstrasi yang kurang lebih berlangsung selama 1 pekan ini? Ya, jadi kalau kita berdasarkan data analisa emosi, itu ada 3 hal yang menarik. Pertama itu terkait dengan emosi anticipation gitu. Jadi masyarakat itu masih curiga terhadap pemerintah, dalam hal ini adalah aparat begitu. Bahwa apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah maupun oleh aparat itu masih belum tuntas. Belum tuntas dalam artian tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah itu masih rendah. Terus kalau kita lihat dari pergerakan percakapan, terlihat jelas gitu adanya pola percakapan provokasi. Apa itu percakapan provokasi? Yaitu percakapan yang mengajak untuk melakukan sesuatu dan mengandung unsur kekerasan, vandalisme dan sebagainya. Kalau dari data kami ya dari tanggal 20 Agustus itu sebetulnya sudah mulai terlihat pola percakapan tersebut. Jadi pola percakapannya itu terkait dengan kebencian terhadap DPR ya gitu, dan itu wajar mengingat karena sebelumnya banyak pemberitaan, baik itu pemberitaan terkait dengan tunjangan yang publik melihatnya terlalu berlebihan gitu, mencerminkan rasa ketidakadilan. Terus kedua terkait dengan tingkah pola anggota DPR yang memancing emosi masyarakat begitu. Dan yang menarik dari tanggal 25 itu tidak ada inisiatornya. Ada Oke. namanya Gerakan Revolusi Rakyat Indonesia, dan itu dianggap oleh para aktivis sebetulnya itu gerakan tanda kutip gerakan liar. Kenapa liar? Karena tidak ada inisiatornya. Beberapa pihak yang selama ini melakukan aksi bilang bahwa itu bukan gerakan mereka. Makanya sebetulnya ini sudah jadi indikasi awal adanya sesuatu yang tidak lazim Oke. gitu. Nah, muncul kembali itu di tanggal 28 gitu, itu mendompleng ya, yaitu aksi buruh. Jadi setelah aksi buruh selesai, baru masa yang tidak dikenal atau masa yang menjadi provokator itu turun mereka, yaitu setelah aksi buruh itu pulang gitu. Oke. Nah, ada 2 hal lagi yang menarik, yaitu sebelum tanggal 28 polanya adalah provokasi yang bersifat menyerang atau mengkritisi itu DPR ya. Jadi ada hashtag misalkan DPR Sontoloyo dan sebagainya. Nah, setelah pecah dalam hal ini adalah rantis brimob tabrak ojol gitu, Ya. itu pola provokasinya berubah menjadi kebencian terhadap aparat gitu. Oke. Jadi hashtag-hashtag misalkan polisi pembunuh, terus Hmm. aparat keparat begitu, itu muncul dan tinggi betul di perbincangan begitu. Oke. Nah, apa yang harusnya dilakukan oleh pemerintah saat ini terkait dengan provokasi, sebetulnya sudah banyak yang dilakukan pemerintah dan terlihat sudah mulai berhasil. Hmm. Ukurannya apa? Ukurannya pertama itu bahwa sudah mulai ada yang namanya kemauan dari masyarakat ya, yang disebut self-defense mechanism, masyarakat menjaga daerahnya sendiri. Jadi masyarakat membantu aparat gitu untuk melindungi atau menjaga daerahnya Baik. sendiri. Itu Baik. terlihat terjadi di Jakarta, di Bekasi, itu terus juga di beberapa tempat di Surabaya misalkan di Wonokromo, terus di Kaltim dan sebagainya. Nah, Oke. harapannya ini tumbuh terus Mas Yose gitu. Oke, Pak Yan, Walaupun ya Pak Yan, kita mundur sedikit ya berbicara soal fase-fase informasi yang tersebar provokasi ini. Apakah teman-teman dari Drone Emprit ini berhasil melakukan tracing kepada akun-akun yang memprovokasi di awal ini akun organik, memang sudah memiliki akun itu dalam usia yang cukup lama? Apa ini adalah akun-akun yang tiba-tiba muncul untuk memantik provokasi pada bagian awal tadi tuh? Jadi gini kan polanya dua, ada pola yang memberikan provokasi dan pola ada yang memberikan apa namanya liputan di depan gitu. Untuk provokasi itu memang kami duga itu sebetulnya bukan akun-akun yang lama gitu.
Mereka Oh, akun-akun yang sifatnya temporer ya. Jadi ketika ada isu mereka baru muncul gitu. Jadi terlihat banget bahwa ini kesimpulannya bukan akun organik gitu. Terus ya. kedua terlihat tidak ada influencer yang signifikan gitu. Dalam artian influencer-influencer yang selama ini dikenal oleh publik itu mungkin sebagai pendukung A atau pendukung B. Ya. Gitu. Terus yang ketiga ketika ada aksi demo yang menarik adalah di tanggal 25 itu lebih banyak live streaming di TikTok dibanding dengan Hmm, statement. ya. Artinya apa? Bahwa ada pola juga untuk mengangkat isu tersebut menjadi besar dan secara live. Gitu. Hmm, Makanya sebetulnya ini aparat gitu dalam hal ini kepolisian itu bisa mengumpulkan beberapa oke. data gitu, baik misalkan dari kami atau misalkan juga dari apa namanya pengamat medsos yang lain gitu sampai akhirnya Hmm, kita sinkronkan ya. begitu dan kita bisa fix menunjuk siapa ya orang di balik atau siapa kelompok di balik kerusuhan ini gitu. Ya, lalu Contoh Mas kayak Yan, gini Mas, izin ya, saya silakan. menambahkan sedikit ya. Ini penangkapan Del Pedro itu sebetulnya apa namanya mengundang rasa antipati dan kecurigaan lagi Oh, itu. Terlepas memang Del Pedro itu adalah orang yang selama ini memperjuangkan hak asasi terutama di masyarakat-masyarakat yang melakukan aksi gitu. Tapi kita harus tunjukkan juga apa namanya baik itu bukti maupun saksi gitu ke hmm, publik gitu. Sampai akhirnya orang paham kenapa dia ditangkap. ya. Itu kalau misalkan saksi buktinya itu nggak ini tidak dimunculkan, yang ada nanti kecurigaan malah tambah besar. Terus selanjutnya adalah berkenan juga polisi itu juga mengajak dialog gitu dengan aktivis-aktivis HAM lainnya terkait dengan kejadian ini. Gitu. Hmm, Karena simpati terhadap Del Pedro juga membesar. Gitu. ya. Jangan sampai apa yang dilakukan oleh polisi yang selama ini sudah mulai baik gitu, itu malah blunder lagi. Oke, Kurang oke. lebih seperti itu Mas Jose. Iya, Mas Yan, memang kalau dilihat tren setelah demonstrasi beberapa hari ini, tren emosional analisisnya seperti apa? Terutama juga kan ada beberapa pegiat media sosial yang seperti yang tadi kita bicarakan, Del Pedro ini juga ditetapkan sebagai tersangka. Ya, bisa dikasih unjuk ya di slide analisa emosi itu kan sebetulnya yang paling tinggi itu pertama antisipasi gitu. Hmm, Ya, terus kedua set kesedihan gitu, hmm, terus yang ketiga joy dan keempat itu trust gitu. Nah, terkait dengan antisipasi ini yang menurut saya harus hati-hati. Kenapa? Karena isinya adalah mengandung banyak kecurigaan dari publik. ya, Jadi gini, oke sekarang kita secara physically itu udah mulai adem tenang. Tapi secara pikiran, secara hati ini rasa saling curiga masih sangat tinggi. Dan ini kalau misalkan dibiarkan terus, ini sebetulnya sama aja kayak kita menyimpan sekam yang siap-siap nanti akan terbakar lagi gitu. Nah harapannya sekarang yang dilakukan adalah kepolisian itu ngopi bareng lah kurang lebih seperti itu dengan para oke. aktivis baik itu di medsos maupun di lapangan gitu untuk melihat dan mencari bukti sebetulnya itu seperti apa gitu. Jadi ini harapannya nanti untuk menghilangkan dugaan-dugaan gitu bahwa siapa yang salah siapa yang benar enggak gitu. Tapi kita cari data faktornya seperti apa dan setelah kita dapat kita rangkum kita kasih tahu ke publik sampai akhirnya nanti publik teredukasi dan harapannya ke Ya, depan ketika ada pola kejadian seperti ini tidak terulang lagi gitu. oke. Nah, setelah anticipation itu yang kedua itu kan set itu Hmm, kesedihan. Bohong kalau sampai sekarang kita nggak sedih gitu. Kita sedih terkait dengan kejadian seperti ini dan dari semua korban gitu, korban yang wafat adalah rata-rata adalah masyarakat kecil yang tidak tahu duduk masalahnya. Contoh misalkan ojol Afan Kurniawan gitu. betul. Ya, dia Baik, kurang lebih seperti itu Mas ya. Nah harapannya ini kan nggak terulang lagi gitu. Terus betul. poin yang ketiga Mas lihat itu ada joy. Joy itu adalah sebetulnya masyarakat ini sudah mulai apa namanya senang gitu. Baik, Masyarakat ini sudah mulai melihat bahwa situasi sekarang sudah mulai kondusif gitu. Terus baik. masyarakat juga sudah mulai proaktif untuk sama-sama melindungi lingkungannya gitu. Oke, Pak Nah Yan, yang kita tentu berharap bahwa analisa yang disampaikan oleh Drone Emprit ini, terutama komponen joy-nya bisa terus berlanjut setelah aksi demonstrasi ini. Terima kasih betul, Mas Yan Kurniawan, betul senior Mas. analis Drone Emprit, Ya. telah bergabung bersama kami pada pagi hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.